Oke, kita lanjut lagi tentang ini sekarang jiwa dan gambar Allah. Nah, tadi kalau untuk mencapai keserupaan dengan Allah, maka jalan yang ditempuh oleh jiwa itu apa? Jalan kemurnian. Ya, artinya jiwa itu dibersihkan eh, dari hal-hal yang non ilahi. Ya, misalnya tadi meninggalkan membebaskan diri dari nong daging, meninggalkan sesuatu yang terlihat, berdiri di luar dunia material dan sebagainya. Oke, sekarang ini jiwa dan gambar Allah. Nah, barang siapa yang melihat dirinya sendiri, maka ia akan melihat dalam dirinya sendiri apa yang diinginkannya, karena dengan melihat kemurniannya sendiri, ia akan melihat gambar pola dasarnya. Nah, misalnya ada ilustrasi itu seperti ini. Waktu kamu berdiri di depan apalah ya, ember lah ya, atau apa itu berisi air ya, waktu kamu kocok-kocok airnya itu, kira-kira kamu bisa nggak lihat gambarmu tuh di air itu? Nggak bisa kan? Tapi kalau air itu sudah tenang, lalu kamu lihat ke dalam air itu, kamu lihat siapa? Dirimu, ya kan? Jadi air itu bisa jadi kayak cermin, memantulkan diri. Nah, sama seperti jiwa yang tadi ya, yang kotor, yang kalau airnya tadi tuh kita kacau gitu ya, atau airnya itu kotor, kita nggak bisa melihat. Nah, tapi kalau airnya itu jernih, tenang, maka sebetulnya kita bisa melihat gambar kita. Ya, maka dalam dalam spiritualitas, misalnya seperti dari Nisa, keheningan itu sangat penting. Ya, silence atau istilahnya itu hesychasm itu adalah jalan untuk melihat diri sendiri. Oke, untuk melihat gambar kita, gambar pola dasar. Ya. Sama tadi, kita nggak bisa lihat diri kita kalau di air yang kotor atau air yang keruh. Tapi air yang tenang, air yang jernih, nah itu bisa melihat diri kita. Oke, coba baca. Siapa? Arvin. Jika kamu melihat matahari di cermin, meskipun kamu tak mengarahkan pandanganmu ke surga, kamu masih melihat cahayanya tidak kurang dari mereka yang melihat bola matahari sebenarnya. Dengan cara yang sama, Allah memberitahu kamu bahwa meskipun kamu tidak memiliki kekuatan untuk melihat langsung ke cahaya, dengan kembali keadaan semula dari rahmat di mana gambarmu diberikan kepadamu pada awalnya, kamu akan memiliki apa yang kamu cari di dalam dirimu. Kemurnian, ketiadaan perasaan, dan penghindaran dari segala kejahatan adalah sifat ilahi. Dan jika semua ini ada dalam dirimu, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah juga ada dalam dirimu. Oke. Apa artinya ini? Kalau kamu melihat matahari di cermin nih, kamu lihat matahari ini, ya. Meskipun kamu tidak mengarahkan pandanganmu ke surga, kamu masih bisa melihat cahayanya, ya. Walaupun kamu nggak melihat mataharinya langsung, kamu masih bisa melihat sinarnya atau cahayanya. Maksudnya ini adalah walaupun kamu nggak bisa melihat Allah langsung, tapi kamu masih bisa melihat terangnya, cahayanya.
ya, terangnya atau cahayanya, yaitu apa? Gambarnya. Gitu. Ya. Kita memang nggak bisa melihat Allah secara langsung, sama kayak matamu nggak bisa lihat matahari secara langsung. Tapi dari mana kamu tahu ada matahari? Ada cahayanya kan? Oh, ini cahaya lagi bersinar nih. Nggak 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 tenggelam cahaya apa mataharinya, nggak terbenam. Kenapa? Karena ada cahayanya. Nah, dari mana tahu? Tahu kamu adalah dari mana kamu tahu kalau ada Allah? Ya dari gambarnya. Nah, gambarnya itulah atau cahayanya itulah yang diberikan kepada kamu dalam wujud gambar dalam jiwamu. Nah, terus dia lebih dalam lagi jelasin dari mana tahu kalau itu adalah cahaya. Kalau cahaya matahari, oh ada terasa panasnya nih, ya kan? Gitu. Terus kalau kamu cahaya matahari itu ada spektrum warnanya ya. Jadi dia nggak hanya warna kuning. Tapi kalau kamu pakai prisma itu nanti cahayanya macam-macam warna-warni gitu. Ya. Nah, dari mana kamu tahu kalau ada cahaya dalam jiwamu? Ada sifat ilahi dalam dirimu. Itu setiap manusia itu suka dengan kemurnian, ya. Nggak ada manusia yang suka dengan kejahatan. Oke. Ya, tetapi memang walaupun manusia misalnya sudah kotor, sejahat-jahatnya orang itu adalah ada sifat ilahi di dalam dirinya karena ada cahaya tadi dalam jiwanya. Karena masih ada gambar Allah. Ya. Jadi tidak mungkin seorang penjahat itu juga akan memberi makan ular kepada anaknya. Ya gitu. Ya, ada sifat ilahi dalam diri setiap orang. Dan kalau kita benar-benar melatih membuang hal-hal yang jahat, ya, maka ini kita bisa benar-benar menjadi serupa dengan Allah. Jadi ini penting nih ya. Ketika pikiranmu dibersihkan dari kejahatan, bebas dari nafsu, jauh dari kata-kata kotor, kamu akan diberkati dengan penglihatan yang tajam. Karena dalam memurnikan dirimu, kamu telah melihat apa yang tidak terlihat orang yang tidak murni. Jadi kalau orang-orang yang menjaga kemurniannya, dia punya sensitivitas, ya, dia bisa melihat Allah. Ya, makanya Yesus itu bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Nah, Allah itu suci, jadi hanya bisa dilihat dengan jiwa yang suci. Oke. Dan ketika kamu telah menyingkirkan kabut duniawi dari mata rohmu, kamu akan dengan jelas melihat kebahagiaan di surga yang murni di dalam hatimu. Ya, apa yang kamu lihat? Kemurnian, kesucian, kesederhanaan, dan semua pantulan cahaya ilahi lainnya. Dan di dalamnya kamu akan melihat Allah. Dari mana kita tahu ada matahari? Ya, karena ada cahayanya. Dari mana kita tahu ada Allah? Karena ada kemurnian. Ya, ini bukan hanya sebuah penglihatan akan Allah, tetapi persekutuan sejati dengannya. Ini tidak seperti tontonan yang ditawarkan Allah kepada jiwa yang telah dimurnikan. Oke, dari sini Nisa menjelaskan bahwa tentang kemurnian dari jiwa itu penting karena apa? Karena kita akan diberkati dengan penglihatan akan Allah. Jadi jiwa yang murni, jiwa yang suci, maka dari situ kamu akan terlihat jelas gambar dirimu. Ya, gambar Allah itu. Nah, kalau kamu melihat gambar Allah itu, ya ini kayak kamu melihat cahaya, sama artinya kamu melihat matahari. Walaupun misalnya kamu nggak melihat matahari itu secara langsung melalui cermin, nah kamu tidak melihat Allah itu secara langsung melalui gambarnya.
Tetapi tadi saya bilang, kalau hati kita, jiwa kita kotor ya gambar itu ikut kok kotor. Sama seperti tadi, kamu masukin air ke dalam bak yang kotor. Airnya jadi kok kotor. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya. Kan yang kita bahas adalah mengendalikan diri, kemudian Hmm. dengan Allah. Nah, pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana cara kita mengendalikan hawa kita berbagai di zaman modern ini? Pada dasarnya, zaman sekarang banyak hal yang menimbulkan godaan pada kita. Walaupun ada berbagai cara untuk mengendalikan diri, mungkin kita memiliki momen di mana kita bisa mengendalikan diri. Ada juga momen di mana kita tidak bisa mengendalikan diri. Dari mana kita mencapai penggunaan diri kita dengan Allah? Karena kita jatuh dalam dosa, Pak. Ya, misalnya tadi Nisa bilang kewaspadaan ya, salah satunya ya. Jiwa itu dibersihkan melalui upaya, ya ini upaya ini maksudnya ya askese ya, latihan, disiplin, gitu. Kewaspadaan. Seperti kalau kalian dulu belajar filokalia itu salah satu caranya. Ya, misalnya melalui kontemplasi, ya, keheningan, doa, itu cara-caranya, puasa, ya. Terus nanti di sini dia akan jelaskan tentang, ya sebetulnya ada namanya ekstase ya. Nah, jadi ekstase itu satu pencapaian spiritual yang tinggi, ya, yang memang seperti Paulus yang terangkat ke langit ketiga. Nah, itu ekstase. Atau orang yang bisa berbahasa lidah, itu ekstase. Atau kalau kamu baca Saint itu ada orang yang tiba-tiba dia berdoa bisa melayang gitu. Nah, itu sudah mencapai spiritualitas yang tinggi. Dan Allah itu bisa memberikan karunia-karunia seperti itu karena itu ya, seperti kita bahas minggu lalu, seberapa besar cinta kita kepada Allah, eros kita. Ya. Jadi memang jalan pemurnian itu adalah ya jalan seberapa besar ya upaya atau usaha kita untuk mencapai itu. Ya, seperti ini saya bilang minggu lalu dia katakan seberapa besar, mana ya kutipannya? Seberapa besar gairah gitu ya. Walaupun kita tahu teori semua cara mengendalikan diri, tapi kalau kamu nggak punya hasrat, cinta kasih gitu, eros, ya kayak nggak ada dorongannya, nggak ada bensinnya. Walaupun mobilnya cantik, bagus, semahal apapun gitu ya, tapi nggak ada bensin, ya nggak jalan, paham nggak? Nah, bensinnya apa di sini? Usaha kita, eros kita, gitu, cinta kita kepada Allah. Ya, nah makanya dia bilang ini, pengenalan sejati akan Allah dicapai melalui jalan kehausan, usaha, ya, perjuangan yang kuat. Ini adalah hasil dari hasrat yang sama kuatnya dengan hasrat cinta. Maksudnya eros tadi ini ya. Ini bacaannya eros. Eros itu kayak cinta nafsu gitu sama pasanganmu, lawan jenis ya. Maka sekarang sesama jenis itu juga eros gitu ya. Jadi eros yang dosa. Eros cinta hasrat. Sama Allah juga pakai gambarannya eros gitu. Cinta yang membuat kamu tuh dak dikduk, muka merah,
gitu ya, adrenalin naik, hormon naik gitu, ya kan? Kalau kamu misalnya ciuman sama pasanganmu, waduh, ini nggak boleh nih. Oke, nah kira-kira itu gambaran eros. Jadi gambaran eros itu passions, hasrat yang kuat terhadap satu satu apa? Misalnya dalam hal ini terhadap Allah. Nah, ada dak dikduknya nggak? Ada hasratnya nggak? Ada kamu misalnya doa ini ya sama Allah itu ada hasratnya nggak? Ada dak dikduknya nggak? Atau datar aja udah? Ya doa doa ya, apalagi doa makan gitu kan? Inginnya cepet-cepet gitu. Iya. Jadi berkaitan dengan penjelasan yang berkaitan dengan itu kan ini penjelasan minggu lalu. Terus belum sempat saya tanyakan jadi gimana kita itu bisa memiliki cinta eros kepada Tuhan itu dan sebetulnya apa yang menyebabkan kita itu bisa memiliki cinta eros itu? Eros itu ya sebetulnya kan ya Allah itu kan kasih juga ya. Sebenarnya dalam diri kita itu sudah ada gambar itu. Jadi apa yang ada dalam diri Allah itu kasih ya dalam gambarnya itu juga ada. Misalnya tadi ada gambar si Arvin. Muka Arvin itu misalnya bopeng gitu ya. Ya dalam gambarnya juga bopeng gitu. Misalnya contoh ini. Hidungnya mancung, ya gambarnya juga hidungnya mancung gitu. Nah, Allah itu kasih ya dalam gambarnya juga ada kasih. Jadi kalau ada cinta, ada tadi ya, ada kemurnian, itu sebetulnya ada di dalam jiwa kita yang adalah gambar Allah itu. Tinggal dipancing aja keluar gitu. Ya. Nah, yang menghalanginya memang dosa itu. Jadi bagaimana kita mau punya hasrat akan Allah, cinta akan Allah, ya jauhi dosa. Jangan lakukan dosa. Hindari dosa itu, jaga hati gitu ya. Lama-lama tuh cinta itu akan tumbuh. Misalnya, kenapa kok kita tiba-tiba punya rasa tertarik bisa jatuh cinta sama orang? Sofi kan pernah jatuh cinta ya kan? Ya. Semua di sini pernah jatuh cinta. Nah, dari mana datangnya eros itu? Ya, dari mana itu? Ya kok bisa dari mata turun ke hati? Hah? Dari mana datangnya eros itu? Ya dari dalam jiwamu yang adalah gambar itu. Karena dalam gambarnya itu sudah ada eros. Timbul kan? Nah, waktu kamu lihat lawan jenis, itu kok, misalnya nih ya, jatuh cinta gitu. Tapi kalau sama Allah nggak bisa ya. Sama sama Allah tuh kita perhitungan gitu. Ya. Tapi kalau sama pacar, waduh, habis-habisan gitu ya. Ya, Krisman. Ya. Nah, eros kita sama misalnya sama uang, sama harta, sama wanita itu kan, atau sama laki-laki itu lebih besar daripada pada Allah. Kenapa? Karena ya tadi kamu belum mengenal Kristus itu. Ada perbahasa tidak kenal maka tidak sayang kan. Makin kamu kenal Kristus, harusnya kamu makin cinta dia. Cintanya nggak dibuat-buat karena memang sudah ada di situ. Cuma memunculkannya itu aja loh, merangsangnya itu. Kayak kamu kalau digoda sama orang kan kamu terangsang kan, disentuh-sentuh gitu kan. Wah, makin bernafsu kan. Makanya di sini nggak boleh pacaran begitu tuh. Karena kalau pacaran udah pegang tangan, sentuh-sentuh tuh erosnya naik. Nah, nanti ada waktunya kalau kalian sudah nikah. Ya, no? Tapi belum nikah jangan. Tapi ya itu eros itu ini gambarnya eros ini memang
cinta nafsu ya, cinta dengan lawan jenis misalnya. Tapi ini juga bukan berarti kita mau meredam itu. Karena inilah yang dikasih oleh Allah itu kan. Nah, memunculkannya gimana? Ya, supaya kamu makin sayang sama pasanganmu gimana? Hah? Iya, ya kamu makin kenal dia, makin sayang nggak? Benar nggak sih? Atau makin kenal dia justru, waduh enggak deh. Ya, nah salah satunya kita makin kenal dia, akhirnya kita makin sayang, makin punya eros. Itu salah satunya ya. Makanya kita harus belajar teologi supaya kamu makin cinta Tuhan. Itu bukan belajar teologi itu makin jadi iya, makin nggak karu-karuan gitu. Itu salah belajarnya berarti. Ya kamu ya kan. Oke. Jadi kalau kamu belajar teologi, belajar Nisa, kamu makin cinta Tuhan, bukan cinta Nisanya, tapi makin cinta Tuhan. Ya itu gunanya saya ngajarin kalian ini, ya. Bukan ya itu tadi supaya kamu makin kenal gambar diri. Ya. Sekarang kita ini ya, Platonis dan Plotinus. Ini ada pengaruh dari filsafat Plato ya. Coba baca Krisman lah, Krisman. Supaya nggak sesat. Gagasan Gregoris menunjukkan pengaruh Plotinus Plotinus. Nah, yang mengatakan bahwa manusia dapat mengenal Allah hanya dengan mengenal dirinya sendiri. Jiwa harus mengumpulkan dirinya sendiri, berkonsentrasi pada dirinya sendiri, dan sampai pada pengetahuan tentang dirinya sendiri. Dan melalui hal ini ia akan sampai pada pengetahuan tentang Allah. Intelek harus dimundurkan untuk menjadi serupa dengan Allah dan kembali ke rupa aslinya dengannya. Keserupaan ini adalah sarana yang digunakan intelek untuk mengenal Allah, karena seperti yang ditulis Plato dalam Meno, sesuatu yang serupa dikenali dari suatu yang serupa. ya ini jadi ada Platonis ya. Artinya manusia itu bisa mengenal Allah yang transendental itu lewat sesuatu dalam dirinya sendiri. Ya. Nah benar, kamu makin mengenal dirimu, berarti kamu makin mengenal apa? Allah. Kamu makin mengenal Allah, makin mengenal Kristus, kamu makin mengenal siapa? Diri sendiri. Gitu. Ya. Jadi kalau Allah itu eros, Allah itu suci, Allah itu kasih. Oh, ternyata kamu jadi kenal, aku juga seperti itu. Ya. Nggak pernah dikatakan Allah itu jahat, Allah itu apa dosa itu, ya kan? Ya berarti diri kita bukan seperti itu. Ya, nah untuk mencapai itu maka peranan jiwa di sini itu penting. Jiwa kita ini, ya, karena kamu belajar dari jiwamu sendiri itu udah cukup, kamu bisa mengenal Allah. Ya, kamu bisa sampai pada pengetahuan tentang Allah. Tapi di sini untuk sampai pada pengetahuan tentang Allah, maka intelek ini kan nus ya. Nus dari jiwa kita itu harus dimurnikan. Nah, itu. Makanya ada istilah pembaruan nus. Ya.
nus kita semakin dimurnikan, harus dimurnikan. Sampai menjadi serupa dengan aslinya. Nah, nus Kristus itu. Ya, dulu di mana saya pernah bahasnya pembaruan nus itu. Sesuatu yang serupa dikenali dari sesuatu yang serupa. Apa sesuatu yang serupa? Jiwa kita serupa dengan Allah, ya maka kita bisa mengenal Allah lewat jiwa kita. Oke, ini pengaruh dari Plotinus atau Plato ya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nanti mungkin kita bisa ambil waktu 10 menit gitu ya untuk diskusi supaya bisa lebih praktis ya buat kehidupan kita juga. Nah, tapi kita lanjut lagi materi karena ini masih banyak ini. Baru 19 dari 95. Baru 20%. Sekarang Musa dan pendakian mistik kepada Allah. Ini salah satu tulisan terkenal dari Misa itu tentang kehidupan Musa ya. Ini satu contoh bagaimana dia memakai kehidupan Musa untuk mencapai Allah itu. Mencapai serupa dengan Allah itu. Ya. Coba baca siapa ya? Yang jarang deh. Olivia mungkin. Coba baca yang keras Olivia. Dan yang mistis kepada Allah. Gregorius melihat sebuah contoh pendakian misteri kepada Allah dalam sosok Musa yang memberi hukum dan penampakan Allah di gunung Sinai. Ya. Orang-orang diperintahkan untuk menyelidiki diri mereka dan gunung itu ditutupi dengan awan diterangi oleh api. Dengan kuasa Allah sendiri dan tanpa alat lain. Udara membentuk dirinya sendiri menjadi kata-kata tersendiri. Kata-kata ini tidak hanya berbeda, tetapi juga menyatakan perintah-perintah lain. Orang-orang takut untuk mendaki gunung, untuk mendengarkan, dan hanya Musa yang masuk ke dalam awan tersebut. Dia sendiri menjadi tidak terlihat ketika dia menanggung misteri keilahian yang tak terlukiskan dan berada dalam persekutuan dengan Dia yang tak terlihat. Penampakan Allah dimulai dengan cahaya, dan Musa pernah melihat Allah dalam cahayanya di semak yang terbakar. Ya, terus nih. Sekarang setelah menjadi lebih dekat dengan kesempurnaan, ia melihat Allah dalam awan dan terlibat dalam kapal. Ia mengambil bagian dalam kehidupan kita. Dalam penafsiran Gregorius, langkah pertama menjauh dari jalan kesesatan adalah cahaya. Pemeriksaan yang lebih dekat terhadap apa yang tersembunyi akan membawa kita ke dalam awan yang menggantikan hal-hal yang terlihat. Akhirnya jiwa memasuki tempat kudus, terdalam dari pengetahuan akan Allah yang diselimuti oleh awan ilahi di semua sisi. Segala sesuatu yang dapat dilihat dan dipahami tetap berada di luar, dan yang tersisa untuk penglihatan jiwa adalah apa yang tidak terlihat, apa yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Di dalam awan ini adalah Allah. Keilahian adalah di luar jangkauan pengetahuan. Oke. Nah, apa yang kamu pahami di sini? Oke, mungkin pertanyaan sulit ya. Data apa yang kamu peroleh dulu? Sebelum ke pemahaman, ya lihat dulu Nisa ngomong apa. Datanya. Dia ambil contoh Musa, ini satu contoh yang pas buat dia ya tentang kesempurnaan itu. Nah, apa kisah Musa di sini? Dia Iya.
Dia dipanggil oleh Allah untuk membebaskan bangsa Mesir kan di sini kan. Tuh, memimpin bangsa Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Salah ngomong. Ya, memimpin bangsanya sendiri untuk keluar dari perbudakan Mesir. Nah, tapi sebelum dia memimpin bangsanya itu kan dia misalnya di sini ya, dia berbicara kepada Allah di semak belukar, ya kan? Gitu. Terus dia ya akhirnya diberi hukum Taurat sama Allah. Nah, dari sini itu misalnya nih ya, eh, dia waktu dia mendaki gunung, ya. Nah, di sini dikatakan orang-orang takut, semua bangsa Israel itu tunggu di bawah. Hanya Musa sendiri yang naik ke atas gunung itu, ya kan? Dia memasuki awan. Musa jadi tidak terlihat. Dia menembus misteri keilahian. Nah, jadi kalau dia masuk naik gunung, nanti dia mendaki kepada Allah, menembusin awan, menembusin misteri. Lihat itu ya. Nah, jadi pendakian misteri kepada Allah itu memang misteri gitu. Jadi kita masuk ke apa ya? Masuk ke satu persekutuan di situ yang tidak terlukiskan. Persekutuan dengan Dia yang tidak terlihat. Ya, tapi Musa mendaki gunung itu karena dimulai dari apa? Allah yang menampakkan dirinya dalam cahaya. Cahayanya di mana? Semak yang terbakar. Jadi Musa nggak tiba-tiba naik ke atas gunung, ngapain gitu loh. Tapi mulai ada penampakan dulu dari cahaya. Nah, baru dia daki. Baru makin ke atas, makin tidak terlihat. Tertutup awan. Oke? Nah, dalam hal ini, dalam kejadian Musa ini, Gregorius itu menafsirkan itu begini. Langkah pertama adalah melihat cahaya itu. Ya. Lalu setelah cahaya itu menyadarkan intelek kita, nus kita. Nah, makanya di sini kan kamu bisa sih belajar teologi. Tapi kalau kamu intelekmu tidak menemukan cahaya, ya kamu akan tetap gelap. Walaupun yang kamu pelajari itu kitab suci misalnya. Kenapa kamu belum menemukan cahaya? Nah, jadi kamu harus menemukan cahaya itu. Ya. Apa? Intelek kamu, nus kamu itu diterangi dulu. Nah, baru dari situ apa? Kamu mulai mendaki. Jadi di sini Musa melihat cahaya di semak terbakar. Oke. Baru dia mulai daki. Nah, di sini cahayanya yang menuntun dia. Oke, sampai ke puncak. Jadi pengetahuan-pengetahuan akan Allah, ya, atau katakanlah itu adalah teologi, itu jadi misteri karena oleh cahaya itu. Nah, di sini dikatakan pemeriksaan yang lebih dekat terhadap apa yang tersembunyi akan membawa kita ke dalam awan yang menggantikan hal-hal yang terlihat. Berarti kalau kamu makin belajar tentang Kristus, ini makin misteri. Makin misteri.
Karena kamu daki ke atas gunung itu makin nggak terlihat. Ya, akhirnya jiwa memasuki tempat kudus terdalam dari pengetahuan akan Allah yang diselimuti oleh awan ilahi di semua sisi. Ya udah, kamu ini makin misteri. Kamu kalau kayak makin daki gunung gitu ya, makin ke atas itu, ya makin nggak terlihat, makin misteri. Makanya di gunung itu banyak cerita-cerita mistiknya gitu. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh apa itu kalau di gunung mana itu. Nah, nanti kalau kamu ngomong ini, nah bisa dipatuk ular nanti misalnya. Ada cerita-cerita mistiknya gitu. Ya, nah sama kita mengikut Allah, kamu makin misteri. Kalau teologinya itu makin misteri, bukan makin jelas gitu, makin misteri. Kenapa? Karena kalau itu segala sesuatu yang masih dapat dilihat atau dipahami, ya tetap berada di luar. Segala sesuatu yang terlihat, dipahami, tetap berada di luar. Nggak masuk dia. Dan yang tersisa untuk penglihatan jiwa adalah apa yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Jadi kamu makin belajar tentang Allah, makin misteri, makin kamu sebetulnya makin nggak kenal siapa Allah. Oke? Karena makin misteri, makin gelap. Nah, itu Gregorius dari Nisa mana? Yang terlihat, yang dipahami, yang dapat dilihat itu jadi di luar. Yang tersisa adalah apa yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Jadi kalau kamu masuk ke dalam awan gelap, kan kamu naik ke atas itu makin gelap karena tertutup awan, makin misteri. Nah, berarti ini jalan yang benar. Tapi kalau kamu jalannya tersesat nih, jalan makin lama makin terang, jangan-jangan bukan naik gunung ini, malah masuk ke hutan mana gitu. Ya. Jadi di dalam awan ini adalah Allah, keilahian adalah di luar jangkauan pemahaman. Jadi yang dimaksud dengan misteri ini adalah kamu makin mendaki, makin misteri, kamu makin memahami Allah itu, kamu akan mengatakan, iya ya, Allah itu di luar jangkauan saya. Makin kamu sulit menjelaskan tentang dia. Karena di luar jangkauan pemahaman kita. Nah, jadi dalam teologi itu nanti ada istilahnya teologi yang positif, tapi teologi yang negatif juga ada. Nah, ini mungkin nampak asing bagi kita ya. Kalau kita kan cenderung udah berpikir rasional, analitis, ya udah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan clear, jelas. Berarti Allah itu kayak objek di laboratorium yang kamu bisa teliti, teropong, mikroskop gitu. Allah itu punya sel, punya apa gitu. Nah, bukan begitu belajar teologi. Ya, beda kayak kamu belajar ilmu kimia atau ilmu fisika yang kamu bisa teliti di lab. Kalau Allah justru ngajak kamu daki gunung, masuk ke awan yang makin gelap. Gitu. Paham? Makin misteri, tapi makin asik. Ya. Nah, ini mungkin hal yang kita banyak belum tahu.
Tapi gitu, dia ambil contoh dari kasus Musa di sini. Musa daki Gunung Horeb, ya, makin naik, makin nggak nampak dia, hilang, tertutup awan. Gitu. Nah, kita belajar tentang Allah itu ya kayak tadi ada pendakian, apa namanya ini? Pendakian mistik kepada Allah. Nah, mistik itu bukan kayak perdukunan ya. Tapi mistik ini bukan apa ya? Unsur-unsur magic gitu enggak. Tapi mistik itu adalah makin lama kita sadar Allah itu misteri di luar pemahaman kita. Nah, itu misterinya di situ. Otakmu nggak cukup untuk makin memahami dia. Oke? Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Bapak. Oh iya. Kan dari penjelasan Plotinus tadi Pak, yang Ah. mengatakan bahwa semakin mengenal diri kita, kita semakin mengenal Allah. Iya. Tapi nyatanya sekarang beberapa orang Kristen, bahkan ada juga pendeta yang tahu tentang Allah, terakhirnya nanti meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Apakah mereka terlalu fokus memahami tentang diri Allah atau berbagai macam hal yang mempengaruhi kehidupan mereka di situ Pak? Oke, kenapa? Kok banyak pendeta yang katanya sudah ikut Yesus ya, bahkan sudah mempertobatkan sekian jiwa, malah dia yang murtad gitu kan? Iya, ini kan kenyataan gitu ya, pertanyaanmu realita. Di YouTube banyak gitu ya. Bahkan udah sekolah teologi, masuk masuk Islam banyak juga. Kenapa seperti itu ya? Mungkin kalau para awalnya belum sama dia terus untuk mengalami basket saya itu memang dia maksudnya dia nggak mampu menjalani proses itu, kemudian juga bisa jadi kenapa mereka meninggalkan mereka pada Tuhan. Jadi motivasi mereka yang tumbuh nggak bukan mencari menjadi serupa lagi dengan Tuhannya, tapi kan ada motivasi lain. Itu saja jelas. Ya, kalau misalnya dari penjelasan Nisa itu, kira-kira kenapa ya? Kok orang bisa meninggalkan seperti itu? Mungkin karena mereka hanya mengenalkan dari takut mengetahui mereka adalah diri baru dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa mungkin. Karena mereka hanya mengatakan istilah pertama mereka. Itu orang itu akan memanipulasi hati yang tulus kepada Tuhan. Iya, misalnya itu ada beberapa faktor ya, bisa jadi memang ya dia selama ini belajar teologi itu hanya di intelek, apa maksudnya ya dia belum menemukan cahaya itu loh, paham? Kayak tadi kan Nisa itu mengatakan apa? Langkah pertama menjauh dari jalan kesesatan adalah cahaya. Dia belum dapat cahaya itu, artinya nusnya, inteleknya belum diterangi, ya, belum lahir baru dan sebagainya. Tapi bisa juga ya dia udah dapat cahayanya gitu. Bisa juga dia jadi orang Kristen, sudah dibaptis gitu ya, sudah menemukan cahayanya. Nah, tapi mungkin dalam prosesnya itu dia nggak tahan gitu. Ya, dalam proses purification-nya nggak tahan. Menyangkal Kristus dan sebagainya itu bisa jadi terjadi. Ada perumpamaan Yesus kan, ada benih yang sudah ditabur, ya kan? Bertumbuh. Tapi lama-lama mati layu. Kenapa? Paman penabur itu. Ya, karena dia nggak tahan dengan godaan dunia. Nah, akhirnya ya diimpit oleh semak duri. Ini kalian baca Alkitab nggak sih? Nah, jadi bingung. Itu kan semak duri yang menghimpitnya dan akhirnya mati layu. Nah, ini satu indikasi memang perjalanan spiritual itu ya proses sampai berbuah. Kalau belum berbuah ya belum ada buktinya. Ya. Nah, ya bisa jadi ya itu ya tadi karena godaan mungkin materi duniawi lah ya, itu bisa membuat dia akhirnya itu erosnya jadi padam gitu.
Nah, kalau dari Nisa harusnya apa? Kalau kamu sudah melihat cahaya, ya sekarang tugasmu adalah mendaki. Nah, nanti kita lihat lagi ya penjelasan dia ini seperti apa. Mendaki kepada Allah. Nah, ini ya. Coba baca apa ini? Fitri, coba. Ketika manusia naik ke keilahian yang tidak dapat dijangkau secara bertahap menjadi terbuka baginya dan intelek melihat Allah dalam yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Dalam awan yang bercahaya. Nah, harusnya apa? Waktu kita belajar teologi, kalau intelek kita sudah diterangi, maka intelek itu akan menangkap apa? Maka menangkap gini, ada natur keilahian yang memang saya nggak bisa jangkau. Ada Allah yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Allah yang misteri itu. Nah itu. Ya itu dari Nisa. Allah yang ada di dalam awan yang bercahaya, tapi dia tidak dapat dijangkau. Mau pegang nggak bisa. Mau pegang lagi nggak bisa. Nggak bisa dijangkau. Nggak terlihat. Nggak bisa dipahami. Nah, itulah kalau kita belajar tentang Allah. Ya. Terus? Bahkan ketika mencapai awan ini, jiwa menyadari bahwa ia masih jauh dari kesempurnaan, seolah-olah ia tidak pernah berada. Nah, jiwanya juga masih kayak nggak pernah puas gitu loh. Haus terus. Haus akan Allah gitu ya. Tapi makin eros, makin cinta, makin cari. Nah, makin penasaran. Bahasa anak sekarang ya kan. Penasaran nggak, Devi? Makin Pak. Makin penasaran ya. Inggris tadi. Oke, jadi belajar tentang Allah itu seperti itu, makin penasaran. Karena kalau kita nggak penasaran, bagi kita ya udah ini udah selesai gitu. Allah udah di saya kotakin, cuma kayak gini kok, gampang, pakai rumus lagi, ya kan? Sehingga kita pakai rumus kan. Begitu kayak kita hafal rumus selesai, udah kita kotakin. Tapi Allah nggak bisa dirumusin. Apa rumus Allah? Nggak bisa. Kalau matematika, fisika ada rumusnya kan. Begitu kita hafal rumusnya, udah gampang, selesai. Nah, Allah bukan matematika. Ya, nggak ada rumusnya. Gitu. Karena tadi, makin tidak terlihat, makin tidak dipahami. Terus? Menurut Gregorius, inilah kebenaran tertinggi dari semuanya. Pengetahuan sejati kita adalah bahwa kita tidak dan tidak dapat mengetahui karena apa yang kita cari berada di luar kognisi kita. Nah, jadi memang yang kita mau paham itu di luar kemampuan kita kok. Jadi kamu mau cari apa? Terus? Pada dasarnya, keilahian lebih tinggi daripada pengetahuan dan pemahaman. Prinsip pertama dari teologi adalah bahwa Allah tidak dapat dijangkau. Nah, jadi waktu kamu belajar teologi, ingat, kamu nanti kayak dibawa Musa masuk ke atas, masuk mendaki gunung itu. Makin gelap. Makin penasaran tapi. Ya, terus? Apa yang dapat direnungkan tidak dapat diungkapkan secara konseptual. Ya, kadang-kadang nggak bisa ditulis dengan kata-kata gitu. Oke, terus? Siapapun yang mengklaim bahwa Allah dapat diketahui hanya menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan dia yang benar-benar ada dan sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu bisa mengklaim bahwa Allah itu seperti ini, ya sebetulnya kamu sudah meninggalkan dia. Ya, demi sesuatu. Ya mungkin tadi kayak tadi yang dikatakan Krisman itu.
jualan nama Allah dia. Tahu nggak maksudnya? Ya, nama Allah itu dijual-jual gitu. Nah, padahal sebetulnya dia sedang meninggalkan Allah. Ya nggak heran dia akan hidup dalam kemurtatan misalnya gitu ya. Terus dan yang tidak mengandung, dia baca Fitri. Dan yang tidak mengandung kehidupan yang sejati, karena kehidupan ini tidak dapat diungkapkan dengan konsep-konsep. Iya, ini jadi kata Nisa itu memang Allah itu nggak bisa dikotakkan, dirumusin, dikonsepkan kayak gitu. Ya. Tapi Pak, kan ada rumusannya teologi kayak Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu konsep bahasa manusia gitu loh. Yang memudahkan kita. Pakai istilah Bapa dan Anak dan Roh. Tapi Allah itu ya bukan Bapa, bukan Anak, bukan Roh. Karena Allah itu di luar konsep. Tapi kita sebut Allah itu Bapa, Putra, dan Roh. Iya betul, itu konsep manusia. Untuk mempermudah kita menyebut Allah itu seperti itu. Padahal Allah itu ya bukan itu. Di luar itu bahkan. Bingung ya? Hah? Nah, makin penasaran nggak? Oke. Ya. Allah itu bukan besar, bukan kecil. Karena bukan konsep. Bukan sesuatu yang bisa diukur, dipahami gitu. Bukan rumus. Kalau air, rumusnya H2O. Kalau Allah, nggak ada rumus kimianya. Oh, Allah itu 3 in 1, kata orang. 3 dalam 1, Tritunggal. Iya, itu bahasa manusia yang terbatas. Tapi Allah itu bukan itu. Ya. Oke. Nah, nanti kalau kamu belajar Dionysius, ya, saya pernah bagi itu teologi dari Dionysius itu dia banyak menjelaskan tentang itu ya. Nah, tetapi seperti Nisa, Maximus itu juga pakai konsep yang mirip. Nah, kalau Nisa ambil dari konsep Musa gitu ya. Oke, coba baca Lismar, Musa. Yang ini. Musa dibawa ke tempat kudus yang tidak dibuat oleh tangan manusia, dan ini adalah tingkat tertinggi dari Ibrahim. Musa dibawa kemana? Tempat tinggi, puncak gunung, yang orang-orang tuh nggak daki sampai ke situ. Ya, nah itulah tingkat tertinggi dari perenungan katanya. Terus? Ya, kemudian merekonstruksi gambar material dari bait suci ilahi ini atas perintah Allah, sehingga keajaiban ini tidak akan dilupakan dan akan diteruskan oleh orang-orang di dunia yang lebih rendah. Nah, setelah itu Musa turun, dia bawa apa? Ini konsep tabernakel, ya kan? Oke, dia merekonstruksi gambar material dari bait suci ilahi, maksudnya kayak gini lah, tabernakel ini atas perintah Allah, tabut Allah, tabut perjanjian, ya. Nah, untuk diteruskan kepada orang-orang di dunia yang lebih rendah. Di atas gunung itu dia merenung. Dia merekonstruksi bait Allah itu seperti apa. Terus? Dalam penafsiran Gregorius, tempat kudus yang tidak material ini adalah kudus, Kristus. Kekuatan, kebijaksanaan Allah. Dan di dalam tempat kudus tersebut Musa melihat kekuatan intelek yang mendukung dalam semesta. Gregorius mengikuti contoh Figlo dalam menafsirkan simbolisme jubah imam. Nah, Gregorius lihat tempat kudus yang tidak material ini adalah Kristus, kekuatan,
dan kebijaksanaan Allah. Ya, di dalam tempat kudus tersebut Musa melihat kekuatan intelek yang mendukung alam semesta. Makanya dia bisa menggambar secara rinci bait Allah itu. Nah, terus baca lagi. Coba baca lagi. Musa. Kepada umatnya dengan membawa 10 perintah Allah yang merupakan pencipta esensi dan keberadaan fisik mereka. Akan tetapi umat itu telah berdosa dan membuat diri mereka tidak layak menerima anugerah ini. Musa memecahkan blok-blok tersebut dan diperintahkan untuk menuliskan logo yang baru, dan pada logo ini yang terbuat dari bawah duniawi. Allah kembali menetapkan hukumnya. Gropius menafsirkan hal ini sebagai sebuah alegori tentang manusia. Manusia dulunya tidak dapat dihancurkan dan abadi. Mereka dibentuk oleh tangan Allah dan hukumnya tercetak pada mereka sebagai perhiasan mereka. Mereka hancur karena kejatuhan mereka ke bumi, tetapi dipulihkan oleh Kristus. Memberi hukum yang sejati yang memahat batu mereka kembali dengan dagingnya sendiri. Bagi Gropius terhadap Gregorius, tahap-tahap tertinggi dari kontemplasi mengungkapkan Kristus, Sang Sabda yang berinkarnasi, manifestasi Allah dalam daging yang telah dicapai demi kita. Dialah yang dilihat oleh para mistikus kenabian dalam Perinjilan Lama, Perjanjian Lama, dan Kidung Agung ditulis tentang dia. Oke. Nah, apa yang kamu pahami di sini? Musa setelah mendaki gunung itu, dia turun, ya. Selain dia tahu semua perincian gimana ini bait Allah supaya Allah itu bisa hadir di situ, tapi dia juga bawa apa? 10 perintah Allah yang ditulis dari loh batu. Ya. Nah, tapi karena orang itu berdosa, akhirnya waktu Musa naik 40 hari 40 malam di atas gunung itu, umat Israel yang di bawah itu malah menyembah apa? Berhala. Ya. Apa itu? Patung apa? Mereka patung apa? Iya, dari patung lembu ya. Nah, lalu Musa memecahkan loh tersebut. Nah, itu sebetulnya gambaran apa sih? Nisa bilang apa? Ini alegori tentang manusia, gambaran manusia. Ya, manusia harusnya nggak bisa hancur, abadi, tapi sekarang hancur. Makanya Allah bentuk ulang. Nah, loh itu dihancurin, manusia hancur. Tapi ketika dibentuk ulang, ya, ketika dibentuk ulang, nih ya, itu sebetulnya gambaran apa? Nanti ada loh yang sejati, yaitu siapa? Kristus. Nah, dialah nanti yang akan memahat batu mereka kembali dengan dagingnya sendiri. Loh batu itu bukan loh batu lagi, tetapi apa? Dagingnya sendiri. Jadi hukum Allah itu ditulis di dalam dagingnya sendiri. Ya, jadi kalau kamu baca Perjanjian Lama, misalnya tentang tadi ini, loh batu, 10 perintah hukum Taurat itu ada nggak hubungannya itu dengan Kristus?
Kalau ada hubungannya dengan Kristus, berarti hubungannya dengan kamu nih. Ya kan? Tadi ingat, kamu adalah gambar Kristus. Oke, coba Arvin sini. Bawa foto tadi. Supaya kayak ini ya, Rahmat. Kalian semua ini ngerti nih. Nah, di sini. Mana tadi fotonya? Nah, kamu sini. Oke. Kamu banyak banget sih bawa ini. Mau bagi-bagi ya? Enggak. Nah, kamu pegang. Pegang nih. Hadap sana. Oke. Yang mana yang aktif? Afiliasi. Arvin ini dong. Yang saya pegang. Yang mana gambarnya? Jadi gambar dia. Jadi ada gambar, ada wujud aslinya. Ya kan? Nah, jadi yang mana yang gambar? Ini. Yang mana yang rupa? Ini. Iya. Ini rupa. Ini gambar. Oke. Nah, waktu kamu belajar Musa, belajar tentang PL misalnya, ya, itu kamu sedang belajar gambar atau belajar rupanya? Kamu sedang belajar, kalau Nisa mengatakan ini, ya, mana tadi? Mereka dibentuk oleh tangan Allah dan hukumnya tercetak pada mereka sebagai perhiasan. Mereka hancur karena kejatuhan mereka ke bumi, tetapi dipulihkan oleh Kristus. Loh, kok bisa tiba-tiba sampai Kristus? Oke, dia katakan pemberi hukum yang sejati yang memahat batu mereka kembali dengan dagingnya sendiri. Tadi kan ada loh batu, sudah dipecahkan olehmu. Nah, sekarang ada loh batu yang baru yang dipahat oleh siapa? Bukan Musa, tetapi Kristus. Tapi dipahatnya bukan di atas batu, tapi pada dagingnya sendiri. Oke, jadi ada dua loh di sini. Ada dua loh, ada perjanjian lama, ada baru. Ada arti, ada gambarnya. Nangkap nggak maksud saya? Ya. Nah, ada Kristus, ada gambarnya. Nah, waktu kita baca ini tentang Musa, perjanjian lama, ini sebetulnya memberi gambaran tentang Kristus. Nah, Kristus atau Arvin ini, inilah aslinya. Ini targetnya. Bukan ini. Ini cuma gambar. Musa di perjanjian lama itu cuma gambar. Nanti targetnya Kristus. Ya, tapi waktu kamu belajar gambar, kamu jadi ngerti rupanya tuh seperti rupa Alvin kayak gini. Ternyata rupanya iya betul. Ya. Nah, yang saya mau katakan adalah kalau kamu belajar tentang Kristus di perjanjian baru, ya kamu belajar Kristusnya rupanya. Tapi walaupun kamu belajar tentang Musa, kamu belajar tentang gambarnya. Jadi perjanjian lama itu gambarnya Kristus. Perjanjian baru Kristusnya. Dua-duanya sama. Paham nggak? Ya. Jadi kalau kamu belajar tentang gambar Kristus, ya kamu belajar tentang Kristus. Kamu belajar Kristus, ya kamu belajar gambarnya. Nah, cuma gambarnya di sini masih masih pakai
Musa. Gambarnya ini adalah Musa. Nah, waktu kamu belajar tentang Musa, sebetulnya kamu sedang belajar tentang apa? Gambarnya Kristus. Berarti kamu belajar tentang Kristus. Sama. Jadi dua-dua kita pakai. Mau belajar PL, mau belajar PB itu sama. Kita belajar tentang Kristus. Ya. Nah, makanya kenapa Nisa itu mengatakan gambaran Musa yang naik ke gunung dapat loh batu kemudian dia pecahkan, ya. Lalu nanti harus ditulis ulang. Ini gambaran tentang Kristus yang akan datang. Itu. Ya. Gambaran tentang Kristus yang akan datang. Lalu dia bilang apa lagi? Musa tidak bisa menangkap itu semua kalau dia tidak bersemedi 40 hari di situ. Nah, makanya untuk menangkap gambar ini, karena Musa cuma menangkap gambarnya aja, maka dia harus sampai tahap kontemplasi. Nah, kontemplasi itu yang disebut dengan iluminasi. Jadi harus sampai di situ. Kalau kita belum sampai kontemplasi, iluminasi, maka yang kita pelajari itu ya hanya teori, konsep. Tapi kalau sudah sampai iluminasi, kita akan bilang itu bukan konsep. Itulah aku. Ya. Yang kamu baca, kalau kita nggak sampai tahap kontemplasi, yang kamu baca, oh ya itulah Musa, bukan aku ini. Gitu. Tapi kalau kita nggak sampai tahap kontemplasi, maka kita jadi nangkap. Oh iya, ini bukan soal Musa nih, ini soal Kristus. Kalau ini soal Kristus, berarti ini soal siapa? Soal siapa? Iya, dirimu. Karena kamu adalah gambar Kristus. Ya ngerti? Jadi baca Alkitab itu ya memang personal gitu ya. Sampai butuh kontemplasi, sampai iya ya, aku nih. Ini cerita tentang aku nih. Ya. Nah, makanya sampai Gregorius itu bisa melihat, iya ya, ini tentang apa? Bagi Gregorius, tahap terpenting untuk mengenal Kristus sang sabda yang berinkarnasi. Nah, dialah yang dilihat oleh para mistikus kenabian dalam Perjanjian Lama dan juga Kidung Agung ditulis tentang dia. Mistik ya, misteri seperti itu. Tapi itulah cara belajar kita tentang teologi itu seperti itu. Kalau enggak ya apa ya? Nanti cuma hanya data-data sejarah aja yang kalian tahu. Gitu. Ya. Ada iklan lewat. Oke, nah ini ada beberapa menit. Coba kita mungkin pakai waktu 5 menit lah ya untuk diskusi. Ini ada misalnya putar 4 orang. Ya. Ini 4 orang. Coba langsung. Ya 5 orang juga boleh supaya pas saja. Ya. Ini mungkin
Nah, Bismarck, ya Nova, nih. Silakan. Ya. Oke. Eh, nah, mungkin supaya mengkristalkan lah ya istilahnya apa yang kalian pahami supaya lebih paham lagi. eh, Bagaimana ya atau cara ya kita itu belajar tentang Kristus, ya belajar tentang Allah supaya yaitu apa yang kita pelajari itu benar-benar relate gitu. Ya itu aku gitu. Yang sedang dibahas ini ternyata tentang aku nih. Nah, itu aja. Jadi bagaimana cara belajar teologi yang benar. Ya. Nah, kalau sudah tahu caranya, misalnya, ya apa yang coba kita perbaiki ya selama ini. Mungkin selama ini ada yang salah. Nah, gimana kita memperbaikinya? Ya, ayo mulai 5 menit. Nah, nanti satu orang atau dua orang bisa sharing.
Oke Pak. Coba ini tadi yang jawab oke Pak. Kelompok Prisman, ayo gimana pendapat kalian? Utama dari kami ya Pak, cara belajar teologi Indonesia kita harus pertama kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Karena belajar teologi sama dengan belajar yang kami bawa tadi belajar tentang Kristus. Bagaimana kita belajar teologi sedangkan kita tidak mengenal Kristus itu sendiri? Fokus utamanya itu kita harus belajar atau memahami Allah yang sebenarnya, apa yang Allah yang kita sembah atau Allah yang kita percaya di sana, gitu Pak. Kalau tanpa mengenal utamanya, kita buat apa kita belajar sedangkan kita tidak mengenal visi tersebut, gitu Pak. Ya itu kan tujuannya ya. Sekarang bagaimananya itu belajar teologinya yang benar? Ya yang kamu jelasin itu ya pada akhirnya belajar teologi itu kembali lagi kan belajar tentang ini kan. Cuma gimana caranya belajar ininya itu. Kan belajar teologinya tujuannya kamu naik tangga sampai ke puncak. Nah, yang saya tanya, gimana caranya kamu naik tangga? Dengan membaca Alkitab. Baca Alkitab. Oke, terus? Ya, yang kalian diskusikan apa tadi? Ada lagi? Coba kelompok lain. Dari, ya, yang ini dulu. Oke. Kalau menurut kami, ini adalah perbedaan yang spiritual dan sikap spiritual pribadi. Karena itu bukan harus bagaimana. Nah, kalau kami Pak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah belajar firman Tuhan yang tidak berkitab. Kita secara dalam. Dalam hal ini bukan hanya sekedar belajar, tapi kita juga perlu renungkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa belajar dari pengalaman beberapa gereja, pengalaman beberapa gereja bersama dengan Tuhan yang mereka tuangkan dalam sebuah. Ya, misalnya belajar dari pengalaman orang lain, ya. Tapi juga tadi ada direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bagus. Ya. Jadi belajar teologi itu sebetulnya ya bukan hanya di kelas ya seperti ini, tapi dalam sehari-hari juga itu adalah teologi. Ya, walaupun memang ya kita harus nggak bisa melupakan namanya studi seperti ini gitu. Tapi jangan lupakan juga belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, good point tadi ya. Berarti kalau gitu selama ini yang kita belajar teologi itu apa yang salah? Seringkali salahnya di mana? Nah, teori, rumus gitu ya, hafalan. Ya. Iya. Nah, kalau gitu apa yang harus diperbaiki?
Ayo, kelompok mana? Misalnya kalau Allah itu hanya sekedar konsep, berarti kan salah ya. Nah, apa yang harus diperbaiki? Allah bukan konsep, tapi apa? Hah? Allah bukan objek konsep untuk diteliti, tapi dia menjadi yang kelompok sana. Ayo, oke, coba diskusi apa tadi? Kelompoknya ini, Kang Ica. Nah, di sini dulu ya, jadi mau ngomong. Ayo, yang belakang dulu. Iya. Bagaimana cara belajar teologi yang benar? Belajar teologi, kita bukan hanya memahami kebutuhan saja, akan tetapi pertama-tama kita memulainya dari memperdalam iman dan hubungan pribadi dengan Allah, dengan cara membangun relasi dan komunikasi dengan Allah melalui doa dan ucapan kita. Pengalaman-pengalaman tentang Allah melalui orang lain, dengan itu kita dapat semakin mengenal Tuhan. Oke, nah, misalnya dari pengalamanmu sendiri gimana? Ini kan kayak dia kan kayak hanya kayak baca buku lagi gitu kan. Jadi pengalamanmu sendiri gimana? Apa aja? Berdoa, oke. Jadi misalnya dengan berdoa itu ya ada Bapak gereja yang mengatakan kalau kamu belajar atau kalau kamu seorang teolog, kamu seorang pendoa. Itu Eva Gris yang ngomong kan. Kalau kamu seorang pendoa, kamu seorang teolog. Artinya apa? Tadi yang dikatakan ada relasi dengan Allah. Itulah teologi. Itu kamu bercakap-cakap dengan Allah. Itulah teologi. Gitu ya. Sehingga teologi itu nggak harus eksklusif milik seorang mahasiswa teologi atau dosen teologi. Tapi seorang emak-emak di pasar, nenek-nenek ya, yang nggak pernah kuliah, bahkan mungkin nggak lulus SD, mereka juga bisa berteologi. Karena apa? Karena apa? Caranya lebih benar dari kamu. Ya, kalau kamu mungkin sibuk paper atau kita di sini ya, wah nilainya bagus, artikelnya banyak, belum tentu kamu berteologi. Imanmu kalah jauh dengan misalnya ibu-ibu di pasar ini. Atau sama Ibu Manurung mungkin iman kita kalah jauh. Kenal ya Ibu Manurung di gereja? Nah, ayo. Kita jangan sampai jadi akademisi yang apa ya kata orang. Atau seringkali gampangnya seperti orang Farisi gitu. Betul, tadi jawabannya ya misalnya dengan berdoa, pengalaman sehari-hari, ya. Tadi yang belakang misalnya mengatakan, ya esensinya cari Kristus misalnya gitu. Iya, ya. Apalagi yang kelompok ini? Bagaimana cara kita belajar tentang Kristus dan supaya benar-benar relate atau sedang ya gitu sedang itu ya maksudnya biar benar-benar relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kami bahas dalam kelompok ini yaitu tentunya tidak terlepas dari yang namanya penyingkapan Allah ya terhadap manusia melalui modelnya, misalnya Musa naik ke bukit untuk mendaki gunung, dari situ Tuhan memberikan menyingkapkan segala sesuatunya terhadap kita untuk melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan kita saat ini ya, Tuhan telah memberikan bagi kita satu model ya, di dalam firman Tuhan atau lebih tepatnya Alkitab sendiri di dalam situ. Nah, bagaimana sekarang itu yang jadi ininya tuh meresapi secara pribadi.
meresapi secara pribadi, kemudian terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap apa yang sedang kita pelajari ini, ya, biar tidak biar akhirnya tertuju gitu kepada Kristusnya. Nah, itu yang sering kalau yang kami rasakan ya di dalam kelompok ini, yang sering mengalami kita itu dengan tidak melakukan. Walaupun kita sudah berpengetahuan banyak tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tapi melakukan secara pribadi dulu kayaknya kita nggak bisa. Karena apa? Karena kita nggak konsisten. Apalagi kalau misalnya kita memberitahukan kepada orang lain, kita aja belum merasakan Tuhan Kristusnya, kita udah menyampaikan kepada orang lain. Jadi dari kelompok kami, kita harus meresapi secara pribadi apa yang disingkapkan Tuhan dan melakukannya dulu. Oke, that's good point ya. Jadi memang belajar teologi itu ya harus ujungnya adalah ada praksisnya ya. Praksisnya itu tadi makanya di sini ada praktikosnya. Nah, ini praktiknya. Ya, mungkin di sini teorinya. Teori tentang gambaran. Ya udah, habis belajar teori ya kamu belajar renang kan gitu. Belajar gambar. Jangan teori terus di kelas. Nggak pernah kecemplung ke air ya nggak bisa berenang kan gitu. Nah, kira-kira yang digambarkan mereka gitu ya. Ini udah belajar teorinya, hafal teorinya, diresapi, dihayati. That's good. Tapi memang benar-benar kita harus masuk ke dalam realita. Jadi yang kita pelajari itu bukan konsep yang tinggi-tinggi tentang Allah, tetapi sesuatu yang apa tadi? Yang bisa dikerjakan juga. Ya, teologi itu bisa dikerjakan. Kayak mendaki gunung itu bisa kita kerjakan. Berdoa bisa kita kerjakan. Berbuat baik itu bisa kita kerjakan. Ketaatan bisa kita kerjakan. Karena kalau nggak bisa dikerjakan, untuk apa belajar teori? Sama kayak contohnya, kamu belajar teori berenang. Tapi nggak bisa dipraktekin. Nggak ada gunanya kan? Atau kamu belajar teori berenang, teori itu bagus, tapi kamu nggak pernah cemplung ke air. Belajar langsung lewat teori itu. Nah, ini belajar teologi itu adalah hal yang apa ya? Saya dulu sering pakai istilah itu, firman jadi daging. Ya, Allah kalau mau menyelamatkan kita, dia nggak bisa cuma berkonsep di surga gitu. Tapi dia harus turun jadi daging. Sama seperti kita, kalau kita mau jadi seperti Allah, kita nggak bisa berkonsep tentang Allah. Tapi konsepnya itu yang harus jadi kenyataan. Ya, Allah harus jadi manusia. Kita harus jadi seperti Allah itu ya berarti kita berperilaku seperti Allah, jadi kenyataan gitu. Nah, ini nanti kalian bisa apa ya? Tulis paper ya, tentang topik ini menarik. Ya. Teologi itu bukan sesuatu yang orang tuh bilang apa ya? Ngambang gitu ya, nggak jelas. Tapi bisa jadi kenyataan. Oke, kelompok terakhir ini siapa yang dulu? Ya. Ini kan berarti juga praktik ya. Untuk melatih apa praktiknya dalam dengan satu gambar Yesus itu adalah mungkin dari kata kita memberikan jiwa, adanya doa, adanya perkembangan dari mata, berjaga dan akhirnya menunjukkan sebuah kebajikan. Itu. Oke, jadi kalau selama ini apa yang perlu dikoreksi? Mengubah diri. Hah? Kita sebenarnya
kepribadiannya Yesus. belajar tentang kepribadian Kristus. Kita tidak hanya mengetahui teori apa-apa, tetapi harus mempraktikkan. Iya. Jadi selalu harus, intinya adalah selalu harus relate dengan dirimu sendiri. Ya, harus dikaitkan dengan dirimu sendiri dan jadikan itu seperti kenyataan gitu. Ya, nah, makanya harus ada tadi jawaban kalian udah bagus ya, ada praktikosnya, ada doanya, illuminationnya. Gitu. Nah, saya kira itu ya. Nanti kalian mungkin kalau makin bata ini ya, nanti di Misna ini, misalnya halaman 49 itu, ya, bagaimana untuk praktik kosnya? Nah, di sini nanti kita bahas tentang bicara tentang kehendak bebas, tentang kejahatan, tentang pilihan-pilihan manusia. Oke, nah ini kalian bisa. Memang nggak semudah yang kita omongin ya untuk mempraktekkan itu, ya, mempraktekkan tentang hal ini nggak semudah yang kita omongin. Oke. Ya, kadang-kadang sama lah ya, misalnya kita belajar teori berenang, kayaknya gampang nih, tinggal masuk ke air, pokoknya tangan digini-gini ya nanti bisa berenang, nggak semudah itu. Oke, nanti makin dalam, intinya kan tadi saya bilang, kamu belajar makin dalam, nanti detail gambarnya itu makin kelihatan. Ya, kalau kamu gambar ini, misalnya tadi ya, kalau kamu sorot makin detail, nah makin detail, kamu akan lihat, iya, ternyata juga banyak bolong-bolong nggak cacat, nggak bagus ini gitu. Ya, kalau kamu zoom, makin detail, makin zoom gitu, ya ada yang nggak sempurna nih. Nah, kayak gitu. Ya. Pernah nggak kamu punya foto walaupun itu udah bagus katanya ya, udah berapa megapiksel gitu. Kamu foto, kamu zoom, kelihatan nggak itunya, buramnya juga. Ya kita juga seperti itu. Mungkin nampak sekilas, kayak misalnya gambar ini bagus ya. Tapi kalau di zoom sampai 100 kali, ternyata warnanya juga nggak bagus gitu. Ada yang cacatnya, bukan warnanya ada yang buram misalnya. Nah, Allah itu matanya gimana? Mata Allah itu kayak gimana? Mungkin kita lihat diri kita baik-baik aja ya. Tapi mata Allah itu kayak zoom. Begitu dia zoom kamu, waduh banyak bobroknya nih. Oke. Nah, sama kita kehidupannya kita juga gitu. Di depan, di hadapan orang kita fine baik-baik. Tapi belum tentu. Ya. Karena tadi Allah memanggil kita, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Nah, gitu. Tapi untuk mencapai kesempurnaan itu tadi Oke, sampai di sini kita selesai. Kita berdoa.